Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apa kabar anak ibu-ibu sekalian? Baik, Bu. Anak-anak ibu sekalian, nah sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, agar pertemuan kita dirahmati Allah, baiknya kedua kelas kita untuk dapat memimpin doa pada hari ini. Silakan kedua kelas. Oke, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba. Radina billahi rabba. Wabil islam dina. Wabil islam dina. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma zidna ilma. Allahumma zidna ilma. Warzuqna fahma. Warzuqna fahma. Amin. Amin. Baik, terima kasih yang memimpin doa kita hari ini. Mudah-mudahan hari ini diberkahi oleh Allah. Nah, ya anak-anak ibu sekalian, ibu cek kehadirannya. Apakah ada teman-temannya yang tidak hadir? Lihat teman-temannya kanan kirinya, belakangnya. Hadirkah semua? Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Untuk memulai pelajaran pagi hari ini, kita eksekutif dulu ya, biar nambah semangat belajar. Jadi kalau ibu bilang semangat pagi, jadi anak-anak ibu semua jawabnya pagi, 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 Allahu Akbar. Saya anak-anak ibu semua. Bisa, Bu. Iya, Bu. Semangat pagi anak-anak ibu. Pagi. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik anak-anak ibu sekalian. Bisa dilihat ke papan tulis ya. Ada yang ingin tunjukkan. Kelihatan anak-anak ibu sekalian? Kelihatan, Bu. Ya, kelihatan ya. Baik. Nah, hari ini bertemu kembali dengan Ibu dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis pada kelas 10 ya anak-anak Ibu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada yang mau Ibu tanyakan kepada anak-anak? Pelajaran kita apa ya? Apa, Bu? Nggak dengar, Bu? Minggu lalu pelajaran kita mengenai apa, anak-anak Ibu? Otentik Al-Quran. Yang akan kita bahas hari ini ya, berarti perlu bersama kita belajar ya. Tadi malam Pak Afrianda saya nggak tahu hari ini mau belajar apa. Nah minggu lalu kita sudah belajar Ibu bertanya, Bu. Ya. Itu foto siapa itu, Bu, yang di papan tulis? Oh, ini ilustrasi anak-anak ibu yang soleh dan soleha, mudah-mudahan menjadi generasi cinta Al-Quran sesuai dengan mata pelajaran kita hari ini ya anak-anak ibu. Iya, Bu. Baik, sebelum kita menuju ke keautentikan Al-Quran, ibu mau tanya dulu, apa sih itu Al-Quran? Al-Quran adalah kitab suci agama Islam, Bu. Iya, bagus. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam. Ada yang lain? Ada, Bu. Pedoman hidup, Bu. Lain, pedoman. Ada yang lainnya? Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, Bu. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Bagus sekali anak-anak. Ada nggak yang lainnya? Al-Quran secara bahasa artinya bacaan, Bu, yang sempurna.
Iya, bacaan. Nah, bacaan itu dari siapa ya anak-anak kalian? Dari Allah, Bu. Iya, benar sekali. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan Allah yang secara berangsur-angsur. Nah, berkaitan dengan itu, namanya kalamullah berarti perkataan Allah. Kalau udah berhubungan dengan perkataan Allah, berarti semuanya benar. Anak-anak ibu sekalian. Nah, kalau gitu, iya. Apa kaitannya perkataan Allah ini dengan keautentikan? Apa itu keautentikan kira-kira anak-anak kalian? Ada yang pernah dengar? Atau ada mungkin Belum yang pernah dengar, Bu. belum pernah dengar ya? Baik. Iya, Bu. Kita bahas hari ini. Keautentikan itu adalah berhubungan dengan keaslian atau kemurnian dari Al-Quran ini. Karena tadi sudah disebutkan di awal bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan Allah. Iya benar, perkataan Allah otomatis sudah murni. Nah, sekarang yang menjadi problemnya adalah ternyata masih banyak orang-orang yang kurang mempercayai keautentikan atau perkataan firman Allah tersebut. Oleh karena itu, hari ini anak-anak ibu sekalian, kita akan membahas apa-apa saja bukti dari keautentikan daripada Al-Quran. Ya, bagus sekali. Nah, di sini kita akan mempelajari yang pertama. Kita akan mempelajari mengenai analisis bukti dari keautentikan Al-Quran tersebut. Kemudian, setelah anak-anak ibu mempelajari bukti keautentikan Al-Quran tersebut, diharapkan anak-anak ibu sekalian nantinya dapat menjelaskan apa-apa saja bukti keautentikan Al-Quran tersebut. Dan kemudian anak-anak ibu semuanya dapat mempresentasikannya nantinya. Apa-apa saja buktinya setelah mengetahui presentasikannya, dan kemudian terakhir tahu apa itu bukti-bukti keautentikan Al-Quran, diharapkan anak-anak dapat mencintai Al-Quran, narasi Qurani, dan soleh-solehah seperti tampilan yang sudah ibu sediakan. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Baik anak ibu, kita masuk ya kepada materi kita yang pertama. Namun sebelum ini, ibu akan membagi kelompok kita pada dua kelompok. Yang pertama, ibu akan membagi kelompok A, di mana kelompoknya adalah Ananda Mangarahon, kemudian Pak Cecen Pananti, dan Bapak Sudirman. Kemudian di kelompok B nantinya ada Bapak Afrianda Syahputra, Ibu Sri Wahyuni, dan Bapak Maraganti Nasution. Paham anak ibu sekalian? Sudah tahu siapa-siapa saja? Paham, Bu. Silakan untuk duduk berdampingan dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah ya? Sudah duduk berdampingan ya dengan masing-masing ya. Nah, anak-anak ibu sekalian, ya mohon fokus ya. Iya, Bu. Baik anak ibu. Nah, setelah anak-anak ibu semuanya sudah berdampingan dengan kelompoknya ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sambil ibu menjelaskan, anak-anak ibu sekalian, ibu harapkan nantinya dapat menganalisis, karena nantinya ada tugas yang akan ibu berikan kepada anak-anak ibu sekalian. Nah, lihat ya, di slide yang sudah ibu bagikan, ada tampilan apa ya di paling atas ya? Udah bu. Tugas kelompok. Bukan bukti keautentikan sudah. Ini sudah kelihatan anak-anak ibu semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Apa ya di layar kita semua warna apa ya anak-anak ibu?
Merah, Kuning, Bu. hitam, putih, Bu. Ya, kuning, merah, hitam, putih. Tidak lupa pula ya, ini ada ikon anak soleh-soleha ibu semuanya. Nah, di sini ada terdapat Quran surat Al-Hijr, di mana di dalam surat ini menjelaskan tentang Al-Quran itu adalah Allah yang memeliharanya. Terdapat dalam surat apa, anak-anak ibu? Al-Hijr, Bu. Al-Hijr ayat 9. Nah, kira-kira ada yang bisa yang membacanya? Ada yang mau membaca Quran surah Al-Hijr ini? Rahon Bu. Silahkan Rahwan, baca dengan bagus ya. Kemudian kelompok B tolong dikoreksi ya, nanti mana tahu ada terjadi kesalahan, kasih tokohnya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Kak. Yang mana aja tadi, Bu? Al-Hijr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim. Bu. Terjemahan ayatnya biar kita semua sama-sama pahami. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Al-Hijr ayat 9. Ya, baik. Terima kasih anak ibu sekalian. Nah, kelompok B tadi menyimak ya. Dikoreksi, ada nggak kesalahan dalam membaca surat Al-Hijr ayat 9 tadi? Sudah benar? Ada yang dikoreksi? Sudah benar, Bu. Alhamdulillah. Iya, anak-anak ibu sekalian, nah dari surat Al-Hijr ayat 9 ini sudah jelas sekali di artinya bahwasanya Al-Quran itu yang menurunkan adalah Allah ya. Jadi Allah juga akan memelihara Al-Quran tersebut. Jadi Al-Quran ini memang kalau Allah, apapun isinya itu memang sudah dijamin kebenarannya, keasliannya. Tetapi banyak orang-orang, terutama dulu waktu diturunkan Al-Quran, masyarakat Arab merupakan masyarakat yang suka dengan syair-syair, ya kan? Mereka menentang, meragukan Al-Quran. Mereka menyatakan bahwasanya Al-Quran itu hanyalah syair-syair, bukan merupakan perkataan Allah. Oleh karena itu, Al-Quran langsung menantang orang-orang yang meragukan Al-Quran itu untuk membuat satu surat semisal Al-Quran, di mana terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 23. Sebagaimana yang akan Ibu bacakan. Dengarkan dan simak ya anak-anak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. In kuntum nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu maka buatlah satu surat misal dengannya. Dan ajaklah penolong-penolong selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jadi ayat ini menunjukkan apa ya kira-kira anak ibu sekalian? Apa yang terkandung di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 23 ini? Ada yang paham?
Al-Quran itu surat Al-Quran, Bu. Al-Quran membuat surah. Iya, Al-Quran menantang membuat satu surah semisalnya kalau ada orang yang tidak percaya. Nah, ternyata tidak hanya di dalam surah Al-Baqarah saja. Ada tantangan ini. Oke, nampak ya anak-anak ibu sekalian? Ada surah lain yang menantang tentang kebenaran Al-Quran. Kelihatan ada ibu? Kelihatan, Bu. Iya. Maaf ya. Ya, tadi kelompok A sudah membaca ya surat Al-Hijr ayat 9. Nah, silakan kelompok B, perwakilan dari kelompok B untuk membaca ayat lain yang menantang kebenaran dari Al-Quran. Silakan kelompok B. Bentar Bu ya. Ya, silakan. Itu yang ayat lain Bu. Surah At-Tur ayat 30. Iya, benar sekali. Bisa sudah menganalisisnya ya. Padahal di sini nggak ibu kuat nih surah apa ini, tapi anak ibu sudah paham ya. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna taqawwala bal la yu'minun. Bal yaquluna bihim mislihi in kanu shadiqin. Shadaqallahu. Baik, terjemahnya. Dia Muhammad membuat-buatnya. Sebenarnya mereka tidak beriman. Lanjut ayat 34-nya. Kelompok A bisa kelihatan nggak? Tadi, Bu. Ya, coba. Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengan Al-Quran jika mereka orang-orang yang benar. Oh, ya benar sekali. Terima kasih kelompok A. Nah, sebelum Ibu jelaskan ayat ini, kelompok A ada nggak koreksian dari yang dibaca teman kamu tadi kelompok B? Memang kelompok B tidak lengkap membaca ayat artinya itu saja, Bu. Ya, tidak lengkap ya membaca artinya. Ya, terima kasih kelompok A untuk koreksinya. Nanti kelompok B kalau ada instruksi kembali, tolong dilengkapi dengan artinya ya kelompok B. Nah, baik kalian, dari sini dapat kita pahami bahwasanya Allah itu setelah tadi di surah Al-Baqarah ayat 23 dan ini adalah surat At-Tur, tadi bagus sekali anak-anak sudah bisa mengerti surat At-Tur. Nampak ya sudah belajar tadi malam di rumah ya. Ini adalah surat At-Tur ayat 33 sampai 34 yang menjelaskan tentang ataukah mereka mengatakan Muhammad membuat karena mereka tidak beriman. Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Quran jika mereka orang-orang yang beriman. Nah, setelah tadi ditantang untuk buat satu surat, tidak bisa. Dan kali ini Allah juga menantang kembali untuk membuat semisal ayat Al-Quran. Tapi belum ada juga yang dapat untuk membuat semisal Al-Quran. Terbukti ya, hingga sekarang ini belum ada pun satu manusia, bahkan jin sekalipun, yang mampu membuat kalimat seindah Al-Quran. Apalagi mampu memiliki kandungan makna dan berita yang lebih hebat daripada Al-Quran. Jadi itu merupakan salah satu bukti bahwasanya Al-Quran. iya, bagus sekali, keotentikan daripada Al-Quran. Oke, Ibu lanjutkan slide-nya ya. Iya, Bu. Nampak anak-anak Ibu sekalian perubahan slide-nya?
Ya, kemudian bukti keautentikan selanjutnya adalah penulisan Al-Quran. Jadi, salah satu yang menjamin keaslian dan kemurnian Al-Quran itu ialah teks daripada Al-Quran sendiri yang ditulis sesuai dengan tuntunan dan petunjuk Rasulullah. Penulisan Al-Quran tersebut tidak hanya ditulis sembarangan, tetapi penulisannya dilakukan langsung di hadapan siapa? Rasulullah ya. Untuk keperluan penulisan tersebut, Rasulullah menggerakkan sejumlah penulis, di antaranya adalah siapa? Khulafaur Zaid bin Sabit. yang empat. Ya, Ali bin Abi Thalib, Bu. ya siapa Zaid bin aja? Sabit, Bu. Khulafaur Rasyidin yang empat siapa aja ya anak-anak Ibu? Abu Bakar. Abu Bakar, Umar, Nabi Talib. Ali bin Abi Thalib, dan yang terakhir Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Ya, jadi mereka Khulafaur Rasyidin yang termasuk orang-orang yang menulis Al-Quran itu ya. Kemudian ada siapa nih? Amir bin Khairah, Ubay bin Ka'ab, Sa'id bin Qais, Zaid bin Sabit. Ya, jadi penulisan Al-Quran termasuk salah satu bukti dari keautentikan Al-Quran tersebut. Setelah yang pertama tadi apa ya anak-anak Ibu? Al-Quran itu sendiri, di mana Al-Quran menantang untuk Mendatangkan satu surah, Bu. surah semisal Al-Quran. Baik. Nah, anak-anak Ibu sekalian, setelah Ibu jelaskan tadi ada ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 23, kemudian di surat Al-Qur ayat 31 sampai 34, dan ini ada Al-Quran itu tulis di hadapan Rasulullah sendiri, sehingga sampai saat ini kita dapat membaca Al-Quran dengan keautentikannya. Ya, lihat ini, ada apa ya di layar kita, anak-anak Ibu semuanya? Nah, dapat dibaca ya anak Ibu sekalian, ini ada tugas kelompok. Dapat. Enggak nampak, Bu, kecil, Bu. Kecil sekali ya. Oke, Ibu bacakan ya. Ada juga sudah Ibu share ya di grup WA kita. Nah, jadi ini tugas kelompok kita adalah setelah tadi anak-anak Ibu sekalian sudah mendengarkan penjelasan Ibu tentang keautentikan Al-Quran. Jadi Ibu mohon ya anak-anak Ibu sekalian menganalisis atau mencari bukti keautentikan yang ada di sekeliling kita ini, yang saat ini dapat kita rasakan. Bukti keautentikan itu apa kira-kira? Paham mana Ibu? Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Baik. Nah, waktu yang Ibu berikan tidak banyak ya, karena ini tugas kelompok, jadi bisa tukar pikiran dengan teman-temannya. Waktu yang Ibu berikan hanya 1 menit ya, cukup ya. Kira-kira apa nih yang hari ini dapat kita rasakan nih keautentikan daripada Al-Quran? Bisa ya anak Ibu ya? 2 menit, Bu. 2 menit, oke ya, 2 menit Ibu kasih. Oke, tolong digunakan waktunya dengan semaksimal mungkin, dan nanti kita akan presentasi. Ya, anak-anak Ibu sekalian bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke, waktunya dimulai dari sekarang. Gunakan waktunya dengan semaksimal. Silakan anak-anak Ibu sekalian berdiskusi. Sudah selesai anak-anak Ibu sekalian? Udah, Bu. Apa itu? Bu, Bu, udah kami siap, apa Bu. judul kelompoknya, Bu? Kelompok A, Apa sih, Firman? baik kelompok A sudah selesai. Kita sudah hampir habis, ini nanti pergantian jam kita. Lama kali kelompok A ini. Kelompok B sudah selesai ya? Insya Allah, Bu. Baik, sudah bisa kita mulai. Bisa, Bu. Kelompok A sudah ya? Sudah bisa kita mulai ya? Oke. Oke, silakan. Kalau sudah selesai semuanya tugas kelompoknya, silakan untuk kelompok A duluan ya, bersedia untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok. Silakan kelompok A. Iya. Silakan kepada Pak Sudirman.
gimana ini? Iya, saya moderatornya kan yang baca Pak Firman. Saya membaca saya. Enggak, moderatornya Pak Mangarawan. Nanti menjawab pertanyaan Pak Cecen ya. Iya, berbalik. Ah, ya. Siap ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mata pelajaran Al-Quran hadis, materinya keautentikan Al-Quran. Jadi tugas kelompok A adalah mencari bukti keautentikan Al-Quran tersebut. Jadi kami menemukan hasil diskusi. Satu, keautentikan Al-Quran itu buktinya keindahan pada bacaannya, baik secara bunyi maupun secara tata bahasa. Yang kedua, tidak ada yang mampu mendandingi atau meniru bacaannya. Yang ketiga, isinya ilmiah dan berisi tentang sains dan teknologi masa depan. Mungkin ada tambahan kawan-kawan kelompok yang lain. Bagi saya penyaji itu dulu. Silakan kembalikan kepada moderator. Baik, untuk kelompok B, silakan. Siapa nih kelompok B? Silakan menanggapi kelompok B. Topas. Tidak Bu, udah jelas itu kelompok A-nya Bu. Ya, sudah jelas kelompok A. Oke, bisalah ditutup kelompok A karena sudah jelas untuk kelompok B menanggapinya. Silakan ditutup kelompok A. Sudah ditutup. Oke. Sudah jelas. Moderator. Pengarahan moderator nih. Halo nih Mangarahon nih, lalu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi hasil diskusi kami dari kelompok A tentang mempresentasikan keautentikan Al-Quran. Demikian, selanjutnya kami serahkan kepada kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang beri aplaus dulu untuk kelompok A yang telah menyajikan hasil diskusinya. Sore. Iya, sebelum kita lanjut ya, bagus ya tadi ya dari kelompok A sudah menjelaskan bahwasanya keautentikan hadis yang ada saat ini adalah terdapat dalam tata bahasanya, kemudian di dalam isi kandungan Al-Quran yang sampai sekarang dapat kita rasakan, jadi nggak kuno gitu ya kelompok A ya, sampai sekarang kita masih dapat meyakini bahwanya isi di dalam Al-Quran itu adalah benar adanya, begitu ya kelompok A? Benar Bu. Ya, oke, selanjutnya silakan kelompok B untuk menyajikan hasil diskusinya. Silakan kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang keautentikan Al-Quran. Tadi soal dari Ibu tadi jelaskan apa bertanya kepada kami apa bukti keautentikan Al-Quran yang ada di sekitar kita. Buat. Ya, benar. Jadi kalau menurut pendapat saya ataupun menurut pendapat kelompok kami, salah satu bukti, simpel saja Bu, singkat, salah satu bukti keautentikan Al-Quran ataupun keaslian Al-Quran menurut kelompok kami adalah bermunculannya hafiz-hafiz Quran yang saat ini, sehingga keautentikan Al-Quran itu tetap terpelihara sampai akhir zaman nanti. Itu menurut kelompok kami Bu. Sekian, terima kasih. Ya.
Gimana tanggapan kelompok A? Silakan ditanyakan. Ada yang menanggapi? Pas ya. Oke, silakan ditutup. Silakan. Baik, terima kasih kelompok B telah mempresentasikan dengan padat singkat memberikan informasi bahwa adalah lahirnya para hafiz saat ini. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengajar anak kita supaya banyak hafalannya dan terjaga tanu. Itu mungkin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kelompok B ditanggapi. Oke, langsung saja ya Ibu Anggi. Baik, terima kasih kita berikan kepada kelompok B yang sudah mempresentasikan hasil. Kita beri aplaus untuk kelompok B. Sore. Ya, bagus sekali tadi jawabannya ya. Jadi hari ini untuk menjaga keautentikan Al-Quran atau keaslian daripada Al-Quran itu adalah dengan bermunculnya hafiz-hafiz Al-Quran. Ini anak-anak kalian yang hafiz Al-Quran adalah dengan beristiqomah untuk melantunkan ayat Al-Quran, nanti ke depannya bisa selalu ditunjukkan atau membunyikan ayat-ayat Al-Quran itu di setiap kegiatan kita, mungkin bisa dengan kaset dan sebagainya. Nah, baik, terima kasih untuk anak-anak ibu sekalian yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Nah, mungkin karena pelajaran kita juga sudah habis ya, jadi kesimpulan yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini adalah kemurnian dan keautentikan Al-Quran itu dijamin oleh Allah dan akan senantiasa terjaga hingga akhir zaman. Yang pertama. Kemudian yang kedua, dari zaman dahulu hingga sekarang banyak sekali orang-orang yang berlomba-lomba untuk menandingi Al-Quran, namun usaha-usaha tersebut selalu gagal ya. Kemudian yang ketiga, cetakan-cetakan Al-Quran terus diteliti dan diperbaharui agar semakin banyak bisa diakses oleh masyarakat dalam rangka menjaga keautentikan Al-Quran. Nah, anak-anak ibu sekalian, mudah-mudahan dengan materi kita hari ini tentang keautentikan Al-Quran menjadi cintanya kita terhadap Al-Quran itu lebih dan menjadi generasi Quran. Amin ya rabbal alamin. Karena waktu kita pun sudah habis ya, jadi untuk minggu depan kita akan belajar tentang kemukjizatan Al-Quran. Anak-anak ibu bisa dibaca ya di rumah materi tentang kemukjizatan Al-Quran. Nah, baik, untuk menutup pertemuan kita hari ini, alangkah baiknya kita menutupnya dengan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak sekalian. Akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.